Justin Booth. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir beserta rombongan di Bali United Training Center. Jelang menghadapi China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3, para pemain merasa sangat optimis menatap dua laga yang tersisa. Akan melakukan pemusatan latihan di Bali pada tanggal 25 Mei. Para pemain keturunan Akui takjub melihat training center yang berlokasi tepat di bibir pantai Pulau Bali. Yeah, if you reach World Cup, they can tattoo my whole body. Siap bersaing di pentas dunia. Berikut gambaran kekuatan timnas Indonesia beserta potensinya yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeteril ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3, timnas Indonesia masih menyisakan dua laga. Yang pertama melawan China pada tanggal 5 Juni. Selang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menantang Jepang yang sekaligus menjadi laga pamungkas di Round 3. Untuk mempersiapkan diri, tim ofisial Indonesia telah menentukan lokasi training center yang akan digelar di Bali. Pemusatan latihan tersebut dipilih sebab, selain lokasinya yang berada di pinggir pantai dengan udara yang asri dan sejuk, training center di Bali juga disebut sangat ramah bagi semua pemain, terlebih bagi para pemain keturunan yang terbiasa dengan cuaca dingin disertai kelembapan yang tinggi. Para pemain keturunan timnas Indonesia juga mengaku, jika lokasi TC di Bali terlihat sangatlah menyenangkan. Selain lokasinya yang terlihat sangat sejuk, lapangan yang langsung berada tepat di bibir pantai tersebut, membuat para pemain keturunan sudah tak sabar kembali berkumpul untuk langsung melakukan latihan di bibir pantai. Menurut sejumlah pemain keturunan, ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain akan menatap pertandingan yang memang sudah ditunggu-tunggu, para pemain juga akan mendapatkan pengalaman baru untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Menuju Piala Dunia. Pemilihan tempat pemusatan latihan timnas Indonesia, yang berlokasi tepat di pinggir pantai dengan udara yang sangat sejuk tersebut, membuat para pemain merasa sudah tidak sabar dan semakin bersemangat, yang mana biasanya, jika timnas akan melakukan laga kandang, seringkali para pemain melakukan pemusatan latihan di kawasan Jakarta dengan hiruk-pikuk udara yang kurang bersahabat bagi sejumlah pemain keturunan. Kini mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Udara sejuk disertai suasana baru yang sangat menyenangkan bagi sejumlah pemain keturunan. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat positif. Bisa dikatakan, training center di Bali yang dinilai begitu alamiah, yang lokasinya tepat di bibir pantai jadi pilihan utama. Selain fungsinya memang untuk menjadi pemusatan latihan, suasana serta lokasinya pun sangat mendukung, sekaligus bisa menjadi terapi alamiah bagi semua pemain. Berelaksasi dengan suasana hening, mengingat lokasi lapangan jauh dari pusat keramaian, dengan udara yang sejuk disertai curah kelembapan yang cukup baik. Dengan persiapan itu semua diharap, agar seluruh pemain dapat dengan segera mengembalikan energi positif, disertai dengan kepercayaan diri tinggi untuk meraih hasil maksimal jelang menghadapi dua laga krusial. Jelang menghadapi China dan Jepang, sejumlah pemain keturunan sangat antusias dan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Tom Hey yang merupakan motor serang timnas Indonesia itu membandingkan, ketika timnas Indonesia hanya memiliki waktu latihan selama 2 hari, ketika skuad Garuda harus menelan pil pahit di bantai timnas Australia dengan skor telak 5-1. Berikut yang dikatakan Tom Hey saat mengetahui skuad Garuda akan melakukan pemusatan latihan di Bali lebih awal. Ya, itu juga sangatlah menyenangkan. Terutama di pertandingan pertama melawan Australia, benar-benar seperti naik roller coaster dengan semua pemain, semua datang di waktu yang berbeda-beda, ujar Tom Hey dalam kanal YouTube The Highway. Cepat ataupun lambat, timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang bahkan di luar dugaan hampir sebagian besar orang. Materi pemain Indonesia ternyata berada di kategori pemain papan atas, dan menjadi salah satu tim dengan materi terbaik di Asia. Cepat ataupun lambat, timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang bahkan di luar dugaan hampir sebagian besar orang. Materi pemain Indonesia ternyata berada di kategori pemain papan atas, dan menjadi salah satu tim dengan materi terbaik di Asia. Timnas Indonesia cepat ataupun lambat, digadang-gadang akan menjadi raksasa Asia seutuhnya dan siap bersaing di pentas dunia, dan itu semua hanya menunggu waktu. Tom Hey merasa bersyukur timnas Indonesia dapat melakukan training camp yang artinya bakal membuat para pemain berkumpul lebih lama, untuk semakin mematangkan strategi dan chemistry. Sebelum melawan China, skuad Garuda diharap sudah lebih siap dan lebih solid dari laga-laga sebelumnya. Tom Hey sempat membandingkan, ketika timnas Indonesia hanya mempunyai waktu latihan yang sangat singkat 2 hari. Apalagi persiapan yang sangat singkat itu terjadi melawan salah satu raksasa Asia, yakni Australia. Saat itu timnas Indonesia harus menelan pil pahit di bantai timnas Australia dengan skor telak 5-1. Namun terlepas dari hasil skor mencolok tersebut, sejatinya permainan timnas Indonesia sudah sangat baik. Skuad Garuda benar-benar mengurung tuan rumah Australia. Para pemain Australia seolah tak dibiarkan untuk mengambil nafas oleh timnas Indonesia. Namun keberuntungan masih berada di pihak Australia. Walau hanya memiliki persiapan yang sangat singkat 2 hari, namun potensi dan progres para pemain Indonesia memperlihatkan, tim ini sangatlah berpotensi menjadi raksasa Asia seutuhnya. Cepat ataupun lambat, timnas Indonesia diprediksi tak lagi bersaing di Asia, namun juga siap bersaing dengan negara besar di pentas dunia. Ya, cepat ataupun lambat, Indonesia akan menjadi raksasa Asia dan siap bersaing dengan negara besar dunia. Itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apalagi jika kita merujuk dengan performa skuad Garuda, yang notabene tim yang dilahirkan dan baru saja terbentuk, ditambah lagi dengan gelombang pemain keturunan yang terus berdatangan, membuat filosofi dan chemistry antar pemain belum terbentuk secara maksimal. Walau demikian, namun permainan Indonesia memperlihatkan potensinya yang sangat besar. Apalagi Indonesia tergabung di grup yang paling berat. Namun skuad Garuda mampu bersaing dengan para raksasa Asia yang berlatar belakang negara langganan Piala Dunia sekaligus negara yang biasa menjuarai Piala Asia. Ada Jepang, Australia dan Arab Saudi. Walau baru dibentuk, namun Indonesia mampu bersaing. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.